Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Andrik Channel. Kali ini kita akan memasuki bagian kedua, memahami fasilitas pajak dampak pandemi COVID-19. Kita akan mengupas insentif untuk wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19 berdasarkan PMK nomor 44, Peraturan Menteri Keuangan nomor 44, garing PMK.03, garing 2020, yang diatur lebih lanjut dalam SE 29 PJ 2020. Oke, pada bagian yang kedua ini, kita akan membahas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, guys. PPh 21 DTP. Oke, kita langsung saja, guys. Paparan terkait PPh 21 DTP tersebut. Oke, ini bisa dibilang dia terbit cepat ini ya, guys. Jadi sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan, aturan ini sudah terbit duluan. Awalnya berdasarkan PMK 23 tahun 2020, kemudian ada diberi perluasan kepada para wajib pajak untuk bisa menikmati insentif pajak ini, fasilitas pajak ini, guys. Jadi ada beberapa bagian ya di PMK ini, PMK 44 ini. Ada PPh 21 DTP, ada PPh final 0,5% DTP, ditanggung pemerintah juga. Lalu ada pembebasan PPh pasal 22 untuk impor, kemudian juga ada penurunan angsuran, PPh pasal 25, dan juga ada pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai. Oke, di bagian kedua ini kita hanya akan membahas PPh 21 DTP saja, ya. Jadi sama seperti yang PP 29 di video sebelumnya, guys, di bagian pertama. Ini juga ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak yang akan memanfaatkan fasilitas pajak ini. Oke, jadi gini guys, di PMK 44 ini diberikan insentif PPh 21, namanya DTP, ditanggung pemerintah. Nah, seperti biasa kita akan membahas yang normal dulu guys ya. Jadi di aturan ini disebut, penghasilan yang diterima pegawai wajib dipotong sesuai ketentuan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Nah, kemudian di sini ada fasilitas PPh 21 DTP ditanggung pemerintah atas penghasilan diterima oleh pegawai, sekali lagi pegawai, guys. Jadi kalau misalnya bukan pegawai nggak masuk ya, ingat, ini hanya untuk pegawai yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, kriteria tertentu di butir 2 yang tadi, guys, itu ada 3 syarat. Ada 3 syarat. Syaratnya adalah semuanya harus terpenuhi, guys. A, 3A, 3B, dan 3C. Oke, yang 3 ini ada 3 syarat fakultatif pilihan. Syarat ABC itu syarat akumulatif, artinya 3-tiganya harus terpenuhi. Karena ini di huruf B ini ada kata sambung dan, guys. Dan itu berarti ABC harus terpenuhi seluruhnya. Syarat akumulatif. Sementara yang 3A itu ada syarat pilihan, fakultatif. Apa saja? Syarat yang pertama. Yang pertama itu adalah KLU, guys. Memiliki kode klasifikasi lapangan usaha KLU yang tercantum dalam lampiran huruf A PMK 44 ini. Oke, atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE atau telah mendapat izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau pedagang di kawasan berikat. Oke, itu syarat yang pertama, silakan pilih. Kalau misalnya KITE, bagus, berarti ada tambahan kewajiban nanti. Nanti kita akan lihat kewajibannya apa tambahannya.
Nah, kalau ternyata KLU-nya masuk, ya berarti kita masuk lewat KLU untuk memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jelas si pegawai tadi, yang tadi kan pemberi penghasilan nih, pemberi kerja harus masuk KLU. Kan nanti syaratnya adalah kriteria pegawai dengan kriteria tertentu. Pemberi penghasilan, pemberi kerja, memiliki kode KLU yang ada di PMK ini. Syarat kedua, si pegawai dengan kriteria tertentu memiliki NPWP. Dan pada masa belajar yang bersangkutan, menerima si pegawai tadi ya, menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan, tidak lebih dari 200 juta. Ini ada kata-kata yang menarik ya, bersifat tetap dan teratur. Pegawai bersifat tetap dan teratur. Kalau kita kembali lagi ke Per 16 PJ 2016, di sini yang menerima penghasilan tetap dan teratur kan hanya pegawai tetap. Oke? Sementara pegawai lepas atau pegawai tidak tetap, dia kan hanya menerima penghasilan kalau yang bersangkutan bekerja. Jadi tidak bersifat tetap lah. Ya kalau ternyata pegawai tidak tetap tadi setiap bulan mendapat penghasilan tetap dan teratur, guys, ya mestinya boleh. Tapi intinya sih, Bapak, guys ya, jadi PMK ini untuk PPh 21 DTP itu ada syarat bahwa dia bersifat tetap dan teratur, which is itu bisa kemungkinan besar, dan kalau bisa, supaya ini bisa dinikmati, ini bukan buat, sekali lagi, ini hanya untuk pegawai guys ya, yang PPh DTP ini bukan buat pemberi kerja, bukan buat corporate guys, bukan buat si pemberi penghasilan. Ya, oke. Selain bersifat tetap dan teratur, yang disetahunkan tadi ya, tapi penghasilannya tidak lebih dari 200 juta. Kalau lebih dari 200 juta, tidak berhak dapat PPh 21 DTP. Sekali lagi, ini bukan buat corporate, tapi ini untuk pegawai insentifnya. Ya, teknisnya nanti kita akan lihat ya, PPh DTP ini gimana. Oke, di atas dibilang tetap dipotong. Apakah dipotong dilapor ke DJP atas DTP ini? Jawabannya iya. Oke, lebih lanjut kita akan cek lagi ya. Nah, KLU-nya guys, yang di butir 3A tadi, 3A angka 1, itu harus tercantum dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 yang telah dilaporkan pemberi kerja atau data yang terdapat dalam administrasi perpajakan master file wajib pajak bagi wajib pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi instansi pemerintah. Nah, jadi kita harus cek lagi nih, ya, yang sudah memaparkan terbilang oke lah ini, tapi yang belum nih, yang baru tahu sekarang aturan ini, ya segera cek SPT tahunannya. Wah, masa pajak Juni belum lapor nih, kan gitu kan ya. Bisa dong manfaatkan, silakan, tapi tolong cek SPT tahunan kalau sudah terdaftar sebelum 2018. Apakah KLU-nya masuk dalam lampiran huruf A PMK ini? Kalau ternyata masuk, ya ini buat kawan-kawan kita nih guys. Kawan-kawan kita yang dipotong 21, ya, tapi dapat DTP. Artinya kita lihat di butir 5, apa sih yang dimaksud PPh 21 DTP ini? PPh 21 DTP harus dibayar secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan. Termasuk bila pemberi kerja memberikan tunjangan PPh 21 atau menanggung PPh pasal 21 kepada pegawai. Jadi di sini mestinya kan kalau misalnya normal kan dipotong, diserahkan ke negara uangnya ya. 21 dipotong atau ditunjang atau ditanggung serahkan ke negara. Tapi yang ini enggak. Artinya 21 DTP dipotong tetap, dilaporkan negara tetap, tapi PPh-nya, uang PPh 21-nya diserahkan kepada pegawai. Jadi gitu maksudnya ya, apa yang dimaksud dengan PPh 21 DTP dalam PMK ini. Ini jelas, guys, dalam masa pandemi COVID-19 ini menolong kawan-kawan kita ya. Ya entah itu dipotong, entah itu PPh 21 ditunjang oleh pemberi kerja atau beri tanggungan PPh 21, ini ada tambahan penghasilan. Seperti kita ketahui yang namanya era masa COVID-19 ini, ya guys, itu banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang mungkin dapat penghasilannya tidak full sebelum ada era pandemi COVID-19. Bisa dipotong 50% lah, ada juga yang, bahkan ada beberapa yang nggak dapat gaji guys.
Bahkan kemarin saya dapat kabar juga beberapa perusahaan ada yang belum membayarkan THR atau THR dan gaji eh, Idul Fitri bulan tahun ini, bulan-bulan lalu ya berarti ya, itu ada yang dicicil, bahkan ada yang belum dibayar, baru dicicil bulan kapan. Jadi memang dilematis ya guys ya. Jadi adanya COVID ini membuat beberapa kawan-kawan kita di luar sana yang penghasilannya berkurang atau ya shock lah ya guys ya. Jadi akhirnya kita mantap ya makan tabungan guys. Jadi kita makan tabungan. Oke, kita lanjutkan lagi. Dikecualikan dari PP21 DTP dalam hal penghasilan diterima oleh pegawai berasal dari APBN atau APBD dan PPh 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. PPh 21 DTP yang terima pegawai di pemberi kerja pada butir kelima tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, ini dia guys. Ya, jadi uangnya dikasih pegawai, tidak dikasih ke negara. Dipotong tetap, dilapor tetap, tapi uangnya dikasih ke pegawai. Ya, gitu ya. PP21 DTP, oke, tidak perhitungan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Dalam hal pegawai menerima insentif 21 DTP, menyampaikan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2020 dan menyatakan kelebihan pembayaran berasal dari PP21 DTP ini tidak dapat dikembalikan. Nah iyalah guys ya, kan tadi nggak ada yang dibayarin ke negara uang pajaknya. Uang pajaknya dikasihkan cash ke pegawai. Gitu ya. Jadi kalau ada lebih bayar gara-gara insentif DTP ini ya, karena nggak ada pajaknya, ya otomatis juga jangan minta kelebihan dong. Tidak boleh dianggap sebagai SPT orang pribadi lebih bayar gitu ya. Tidak dapat dikembalikan uangnya, jadi dianggap nggak ada karena memang nggak ada uang pajak yang dibayar ke negara. Karena adanya PPh 21 DTP dari PMK 44 ini. PPh 21 DTP diberikan sejak masa pajak April, oke guys, kita lihat di sini dari April sampai dengan September 2020, ini luar biasa ya. Lumayan inilah. Jadi kalau sekarang bulan Juni nih, ya, berarti kan tanggal saya take video ini tanggal 27, untuk masa pajak Mei sudah nggak bisa ya. Oke, kita cek kenapa ya saya bilang gitu tadi. Karena, oke, lanjutkan dulu ya. Contoh penghitungan 21 DTP ada, silakan dicek guys, PMK 44-nya. Bagaimana cara menghitung 21 DTP. Nah, ini dia, ada kewajiban tambahan ya. Kalau ingin memanfaatkan PPh 21 DTP ini berdasarkan PMK 44. Pemberi kerja wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman situs www.pajak.go.id menggunakan format sesuai contoh yang ada dalam lampiran huruf C PMK ini. Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh. Ini juga sama ya. Ini segalanya sekarang nih udah jalan guys ya, karena dari bulan Mei ini kalau nggak salah, dan dimanfaatkan mulai masa pajak April. Jadi saat kita sesuai KLU, kemudian kita pemberitahuan itu udah serba pakai internet guys, jadi nggak usah datang ke kantor pajak. Nanti kita berhak atau tidak memanfaatkan PPh 21 DTP ini akan ada notifikasi. Kalau misalnya notifikasinya ini masuk, berarti kita termasuk. Oke. Kemudian pemberitahuan ya. Oke, lanjut. Disampaikan pemberi kerja. Jadi harus, kalau misalnya KITE harus melampirkan keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat KITE. Kalau tadi kan KLU ya, karena ini KITE dan izin penjagaan kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, izin PDKB harus dilampirkan dengan keputusan Menteri Keuangan mengenai izin-izin tadi. Lalu dalam hal pemberi kerja telah menyampaikan pemberitahuan tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memakai insentif. Ada suatu formatnya, nanti kita akan lihat. Nah, itu ya, jadi kita pemberitahuan dulu, diterima atau tidak. Kemudian setelah diterima, kita harus menyampaikan laporan realisasi PPh 21 DTP. Sama, ini serba internet, guys. Nanti kita akan kupas ya, bagaimana menyampaikan laporan realisasi PPh 21 DTP. Pemberi kerja harus menyampaikan SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap PPh 21 DTP ditanggung pemerintah X PMK, sebutkan di situ ya. Kalau di sini kita masih berlaku PMK 44, nanti PMK nomor 44
garing PPh.03 garing 2020 atas PP21 DTP. Laporan realisasi PP21 DTP dilampiri dengan SP atau cetakan kode billing sampaikan oleh pemberi kerja paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi bagi yang baru tahu nih segera, kalau misalnya masa pajak Mei sudah habis nih, kemudian belum menyampaikan pemberitahuan, ya terpaksa kita baru bisa masa pajak Juni. Which is kan lapornya Juni itu kan tanggal 20 Juli ya, 2020. Jadi yang baru tahu nih segera urus, guys. Bagaimana untuk bisa memanfaatkan. Nah inilah KLU-KLU-nya ya. Banyak ya guys ya. Kalau tidak jelas nanti silahkan buka atau download dulu PMK-nya ya. Siapa tahu guys, ini lumayan ya buat teman-teman kita yang ditanggung, ditunjang, dipotong, semuanya diterima tunai. Nah ini contohnya guys, silahkan dicek ya nanti. Tapi seperti inilah kurang lebih. Ini seperti perhitungan 21 biasa kok, cuma bedanya PPh DTP-nya nih, itu jadi jumlah yang diterima setiap bulan secara tunai nih guys. Ingat ya, di bawah 200 juta. Ini contoh 3 nih. Contoh 2 ya kalau nggak salah. Contoh 2 ini Tuan B ini dia nih. Oke. Dia sudah, kalau penghasilan setahunnya dia 252 juta. Artinya 21 juta dikali 12. Pokoknya di sini kalau di atas 16 juta 666.666 rupiah per bulan, berarti kalau di atas ini tidak dapat guys. Oke ya, si Tuan B ini kan 21 juta nih, dia nggak dapat dia nih. Nah, contoh mudah lagi ya, Tuan C nih, 15 juta 100 ribu. Oke, disetahunkan sebulan masih 180 nih. Jadi, sebentar. Oke, ini yang bersifat teratur dan tetap nih gaji dan tunjangan 15 juta guys. Jadi yang dihitung 15 jutanya ya. Iuran pensiun, penerima tunjangan hari raya sebesar 10 juta. Jadi kalau dihitung 15 kali 12, nah itu ya. Ini cara ngitung gaji dan tunjangan. Nah kan yang THR kan tidak teratur guys. Jadi makanya yang diperhitungan itu di bawah 200 atau tidak dari gajinya aja. THR kan pendapatan atau penghasilan tidak teratur bagi pegawai itu cuma sekali setahun. Nah itu ya. Silakan contoh-contoh lainnya dicek di PMK-nya. Nah ini ya pemberitahuan ya. Ini kalau nggak salah diisi dulu, download dari situs pajak.go. Di situ ada ya guys ya, pajak.go.id ya. Di situ ada guys. Kalau nggak salah sih di sekitar sini ya. Ada semua di sini guys, silakan dicek masing-masing. Oke. Nah, ini ya. Oke, dilihat sebelah kanan nih guys. Ya. DJP online, kalau misalnya ini juga bisa kita DJP online nanti. Pemberitahuannya di semua di sini, silakan diakses saja guys. Silakan diakses saja. Yang penting apa tadi? Yang penting syarat-syarat yang 3 akumulatif tadi terpenuhi semua. Syarat nomor 1 ya paling umum kita kan KLU-nya masuk atau tidak guys. Gitu ya. Oke, selain untuk pemberitahuan PPh21 DTP ini juga bisa untuk ini formulir yang sama ini dipakai untuk pengurangan besaran angsuran PPh25, PPh25 berdasarkan PMK 44 ini guys ya. Jadi formulir ini berlaku 2. Jangan sampai salah pilih ya. Ini ada 2 di sini, DTP atau pengurangan angsuran 30%, PPh25. Oke, nah ini dia. Kalau ternyata tidak, kalau memenuhi syarat ada notif, disampaikan oleh DJP di situs tadi ya. Begitu kita klik, KLU, dia langsung cepat tuh. Anda berhak memanfaatkan insentif P21 dan sebagainya. Tapi kalau tidak berhak, akan terbit surat ini guys. Nah, setelah kita selesai, kita memanfaatkan, maka ada kewajiban tambahan menyampaikan laporan realisasi PW21 DTP-nya ya. Ini wajib nih guys.
Sama, di situs yang sama juga. Kita wajib laporkan, guys. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini di PP di SC 29, Peraturan Pelaksana di PMK 44. Di sini diatur lebih teknis lagi, guys, bagaimana untuk memanfaatkan insentif PPh 21 DTP. PPh 21 DTP diberikan kepada pegawai dengan kriteria sama ya, ini sama semua ini. Tata cara penyampaiannya di sini disebutkan. Penyampaian pemberitahuan dilakukan melalui secara elektronik, disediakan di JP sebagai berikut. Pemberi kerja, baik WP pusat maupun cabang, mengajukan pemberitahuan, memanfaatkan insentif PPh 21 DTP secara online melalui laman pajak.go.id. Nah, dalam hal berdasarkan pengecekan sistem aplikasi pada laman tersebut, dinyatakan berhak memakan insentif, sistem aplikasi di laman pajak.go.id akan menyampaikan verifikasi bahwa pemberi kerja telah berhasil menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 DTP. Langsung ya guys ya, langsung disampaikan tuh. Berdasarkan pengecekan sistem aplikasi pada laman pajak.go.id, pemberi kerja dinyatakan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP. Sistem aplikasi pada laman pajak.go.id akan menerbitkan surat pemberitahuan bahwa pemberi kerja tidak berhak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP. Sama di sini tadi ya, sampai dengan masa pajak September, sudah disebutkan. Pemberitahuan insentif untuk masa pajak April, nah ini ditegaskan di SC 29 ini, tapi kan sudah lewat masa pajak April ya, dapat dilakukan paling lambat tanggal 20 Mei, dengan pertimbangan bahwa PMK 44 diundangkan pada tanggal 27 April, dan batas akhir pelaporan SPT masa PPh 21, masa pajak April, paling lambat 20 Mei. Ini kalau misalnya kita mau nih ya, karena baru tahu misalnya di bulan Juni, saya tag video ini tanggal 27 Juni nih, ini 27 April. Cuman jangan lupa, ini kan hanya untuk masa pajak April. Kalau ternyata, wah saya masih mau masa pajak Mei nih, kita ajukan 27 Juni, atau segera diurus suratnya, dan kemudian 28 misalnya notif berhak. Apakah bisa masa pajak Mei? Ya kembali lagi ya guys ya. Jangan lupa di sini ditegaskan masa pajak April. Nah, apakah untuk masa pajak Mei kita bisa memanfaatkan di 27 Juni? Kembali lagi ke KPP masing-masing, guys. Bisa atau tidaknya. Ya, kalau misalnya ngelihat sini ya, mereka bisa aja kan bilang bahwa ini kan masa pajak April. Tidak bisa secara otomatis diaplikasikan untuk masa pajak Mei dilaporkan 27 Juni. Oke, guys. Ya, kalau misalnya mau, coba aja dulu. Tapi ya harus siap ditolak ya. Ya, kalau ditolak maksudnya untuk masa pajak Mei ya. Ya, kalau ternyata tidak bisa ya terpaksa kita baru bisa memanfaatkan di masa pajak Juni. Ingat langkah-langkahnya, syaratnya dulu penuhi atau tidak. Lakukan syarat-syarat administratif guys. Jangan lupa tadi ya, pemberitahuan ke situs pajak.go atau DJP online guys. Masukkan di situ, diterima atau tidak. Kalau sudah terima, tadi tuh laporan realisasi. Oke? Nah, kemudian tata cara pembuatan SSP 21 DTP dan cetakan kode billing sebagai berikut. Nah, ini ya, ini teknisnya lagi, guys. Teknisnya lagi. Pemberi kerja baik WP pusat maupun WP cabang yang telah menyampaikan pemberitahuan atas PPh 21 DTP wajib membuat SSP cetakan kode billing di buku hicap tulisan PPh pasal 21 DTP X PMK nomor 44 PMK 03 2020. Dalam hal pemberi kerja telah menggunakan aplikasi ISPT PPh pasal 21 sebagai sarana penyampaian SPT, maka proses pembuatan SSP atau cetakan kode billing pada huruf A diganti dengan perekaman kode NTPN 9999. Banyak tuh ya. Gitu banyak ya, silakan dicek itu ada berapa digit guys. Secara elektronik pada aplikasi ISPT dan jumlah rupiah sebesar nilai PPh pasal 21 DTP. Dalam hal pemberi kerja memenuhi kriteria pada butir ke-1 huruf A, angka 2, angka 3. Tadi syarat-syarat tadi ya. Namun pemberi kerja telah melakukan pemotongan 21 atau yang diberikan kepada pegawai, maka pemberi kerja dapat melakukan pemotongan SPT masa PPh 21. Kelebihan pembayaran 21 akibat pemotongan SPT kan tadi ya. Oh, baru sadar nih. Oke, kita mulai masa pajak Juni deh. Atau masa pajak Mei ternyata boleh kata KPP. Ya, ini semua soalnya misal guys ya, karena kebijakan balik lagi ke KPP masing-masing guys. Apakah masih bisa masa pajak Mei kita masukkan di Juni ini, which is sudah saya tag video ini tanggal 27 Juni, ya, kemudian diajukan gitu kan dengan berbagai pendapat guys ya, tapi ya siap-siap kalau ditolak ya udah kita mulai Juni ya. Oke. Kelebihan pembayaran dapat dikompensasikan masa pajak berikutnya. Ini contoh ya.
Kalau lebih gimana? Kompensasikan masa pajak berikutnya dalam terdapat PTP berutang tidak dapat diberikan insentif PTP pada jika sebalik kelebihan pembayaran PPh 21 tersebut. Atau diajukan pemindah bukuan. Ya, pemindah bukuan atas keseluruhan kelebihan pembayaran PPh 21. Dalam hal tidak terdapat 21 utang diberikan insentif DTP dan lain sebagainya. Dan atas PPh 21 yang terlanjur dipotong, pemerintah jadi dibayarkan cash kepada pegawai yang bersangkutan. Oke, dalam hal keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan perusahaan KITE, izin penyegar kawasan berikat, dan sebagainya, sudah dicabut ternyata. Maka insentif PPh 21 DTP berakhir sampai dengan masa pajak dilakukan pencabutan. Tadi ya, KITE, izin penyegar kawasan berikat, dan sebagainya. Dikecualikan dari pemberian insentif, ini udah ya, tadi APBN APBD ya, bukan buat swasta guys. Dalam hal pegawai menerima insentif, menyampaikan SPT tahunan, oke ini juga sama ya. Jadi pengembalian tidak dapat dikembalikan. Oke. Begitulah guys untuk PPh pasal 21 DTP ya. Terima kasih sudah menyaksikan Andrich Channel. Ini bagian kedua dari bagaimana memahami fasilitas pajak terkait dampak pandemi COVID-19. Dan kita baru sampai ke PPh pasal 21 DP. Oke. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe di bawah nih ya. Jangan lupa. Oke. Subscribe di bawah. Sampai jumpa di video Indonesian Tax COVID-19 Policy berikutnya. Sekaligus ini juga kita sekotak ya guys ya. Sekolah pajak gitu kan. Kita memahami aturan ini karena ini pandemi COVID ini kita belum tahu sampai kapan ya, tapi yang jelas kita dapat memanfaatkan fasilitas pajak. Masih banyak aturannya guys, dan kita baru 21 DTP, belum 22 tadi ya, atau PPh final 0,5% yang dapat DTP juga, ya. Belum lagi ada lagi PMK 28 guys ya, sama fasilitas juga, kita akan cek nanti. Nah, jadi ini penggabungan unboxing tax rules sekaligus kotak terkait dengan Indonesia Tax COVID-19 Policy. Oke, terima kasih sudah menonton Andrich Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.